Mudah-mudahan terlihat ya. Ini adalah peta Jawa Timur, sahabat. Di Malang Raya itu ada di sana. Di tengah dan selatannya Jawa Timur. Area kami mencakup dokter spesialis yang jumlahnya kira-kira dokter umum dan dokter spesialis termasuk dokter yang sedang dalam pendidikan. Jumlahnya kira-kira hampir 3.100, bergerak di angka itu. Kadang 3.000, 3.100. Sangat besar. Kemudian beberapa adalah memang dokter tetap yang bekerja di institusi pemerintah, ada yang di swasta, ada juga yang praktek mandiri sebagai dokter FKTP melayani pasien-pasien BPJS. Nah, semua dokter di Malang Raya ini terlibat dalam menangani pelayanan di tempatnya masing-masing. Jangkauan wilayah Malang Raya, di Malang Raya lah di 3 daerah tingkat 2 ini ada Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Kemudian atas pertimbangan itulah kemudian kami melakukan upaya webinar ini. Dasarnya adalah sebagian banyaknya jumlah dokter yang ada di Malang Raya. Kemudian dari masing-masing dokter itu mempunyai jaringan masing-masing sampai dengan di luar Jawa Timur. Yang menjadi concern kami adalah kawan-kawan sejawat yang berasal dari daerah-daerah luar Jawa. Karena kondisi saat ini di mana kita berhadapan dengan Undang-Undang Kesehatan Sistem Omnibus Law nomor 17 2023. Kemudian saat ini juga sudah masuk ke era ASEAN Free Trade Area atau masyarakat ekonomi ASEAN dan World Trade Organization, di mana tenaga kesehatan dan tenaga medis bisa masuk dari luar masuk ke Indonesia, dan ini sudah terjadi. Sehingga kita lokal ini, dokter Indonesia ini, dan di Malang Raya mencoba untuk membangun kolaborasi dan teamwork. Materi-materi kita sesuaikan dengan materi-materi secara umum bagi para dokter di Malang Raya dan para sejawat dokter yang bisa menjangkau Zoom yang kita miliki. Saat ini Zoom di Malang yang dimiliki dikelola oleh di Malang Raya mencapai 500 peserta. Berencana menjadi 1.000 peserta. Bila mana memungkinkan kami akan naik, tapi ini kami sedang menghitung apakah cukup 500 untuk saat ini. Sejawat semua yang perlu waspada era digital informasi 5.0, di mana di sana akan muncul, dan saat ini sudah, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana segala sesuatunya tidak bisa tersembunyi, tapi malah mungkin juga muncul informasi-informasi yang hoax, yang sifatnya hoax atau tidak akurat. Tapi dimasukkan di dalam AI dan kemudian disebarluaskan melalui medsos, dan dokter akan berhadapan dengan pasien yang mulai AI dan menanyakan pada para sejawat semua. Menanyakan sesuatu informasi yang didapat dari medsos yang di-generate atau disusun melalui sistem AI. Nah, era-era keterbukaan dan post-truth pasti akan kita hadapi, sahabat. Kita tidak bisa seperti dulu lagi yang mengatakan yang penting saya pasti benar dan pasien pasti harus ikut. Karena kenyataannya pasien saat ini sudah bisa mengakses ilmu apapun, belum tentu benar ya, tapi pasti diakses dan pasti akan dibandingkan dengan tata laksana yang sejawat jalankan. Itu sebagai era disruption atau disrupsi, dan itu harus kita bijak menangani karena itu tidak bisa kita hindari. Kemudian berbagai macam norma sejawat, mohon para sejawat semua mengikutinya ya. Norma etika, disiplin profesi, hukum, kompetensi harus sejawat ikuti, dan kaidah safety pasien atau keamanan pasien. Untuk itu maka Kodeki, Kode Etik Kedokteran Indonesia, kemudian berbagai macam regulasi yang ada, apakah tentang kompetensi, tentang STR, SIP, SOP, CP, panduan praktek klinik, prosedur tindakan, panduan praktek klinik, panduan nasional praktek kedokteran, kemudian regulasi tentang limbah medis, baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun melalui peraturan daerah, sejawat pahami, setidaknya di bidang sejawat saja. Karena itulah yang akan dan pasti saat ini sedang sejawat jalani. Kompetensi wajib sejawat jaga dan sejawat tingkatkan,
Kemudian ada kebebasan yang bisa sejawat ikuti, tentu saja sesuai dengan mimbarnya, ada kebebasan akademik dan mimbarnya, kebebasan ilmiah dengan mimbar ilmiah, seperti Zoom meeting hari ini, ada kebebasan ilmiah pada mimbar ilmiah Zoom meeting. Kami juga ada kebebasan bersuara pendapat dengan mimbar untuk menyampaikan pendapat. Sinau, Seminar ID Malang Raya Update, adalah salah satu program di Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi dari para dokter dari sisi teori, dari teori akademik, dari sisi skill mungkin, dan dari sisi soft skill. Kemudian sejawat, ini kami mempunyai salon resmi online milik ID Malang Raya yang kami kelola. Jadi sejawat misalnya menginginkan materi-materi tertentu, silakan bisa memasuki YouTube milik ID Malang Raya dengan alamat seperti ini. Dan kemudian sejawat bisa download, dan sejawat bisa pelajari semua materi yang sudah kita tampilkan di Sinau sejak tahun lalu, karena Sinau ini program baru. Kita inisiasi kira-kira bulan Juli atau Agustus 2023, jadi belum ada setahun. Jadi antusias peserta dari para sejawat sangat membanggakan kami. Dari utara, selatan, timur, barat, dari kepulauan dan dari wilayah daratan di Indonesia mengakses Zoom meeting yang kami inisiasi ini. Silakan sejawat akses jika sejawat berminat, dan setidaknya kalau ingin menambah akademik pengetahuan bila bisa dengan mudah sejawat akses di YouTube. Baik sejawat, itu yang saya sampaikan sebagai sambutan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya Pak atas kesediaan sejawat untuk menghadiri acara ini. Atas dia Dr. Heni, Dr. Valerina, Dr. Anastasia, dan Dr. Serafina Ayu untuk mengawal acara ini. Kami kembalikan kepada MC dan moderator. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Sasmoya Widito atas sambutannya yang begitu luar biasa. Akhirnya, agar tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita yang luar biasa. Kepada moderator, Dr. Anastasia, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Sarafina. Izinkan saya untuk memimpin acara ini. Terima kasih, selamat siang saya ucapkan kepada Ketua Perki Malang, para narasumber dan rekan-rekan dokter spesialis, dokter umum yang sudah boleh bergabung dalam webinar Sinau hari ini dalam rangka memperingati Pekan Kesadaran Penyakit Jantung Bawaan tahun 2024. Saya Dr. Anastasia Christine, kurang lebih 70 menit ke depan akan memandu webinar ini. Para narasumber akan diberikan waktu presentasi masing-masing 20 menit, dokter. Dan selanjutnya akan ada sesi diskusi bersama. Kemudian bagi para peserta webinar yang ingin bertanya nantinya, dapat menyampaikan pertanyaan di kolom chat dengan mencantumkan nama, asal instansi, dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Nah, untuk tidak membuang waktu lagi, langsung saja kita masuk ke dalam sesi webinar pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Valerina Yogi Buana, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dengan judul Emergency in Congenital Heart Disease. Silakan Dr. Valerina, untuk waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dokter sejawat sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan MC atas kesempatannya, dan juga tidak lupa kepada Ketua ID Malang Raya bersama segenap pengurusnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan instansi saya. Dari selain sebagai anggota ID Malang, saya juga berada di divisi kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Adapun judul yang diberikan kepada saya untuk siang hari ini adalah Emergency in Congenital Heart Disease. Ini adalah outline presentasi saya. Dan tentunya kita tahu bersama bahwa penyakit jantung bawaan ini semakin ke
sini, semakin berkembangnya dunia kedokteran, maka semakin banyak penyakit jantung bawaan yang dapat dijumpai di fasilitas kesehatan. Secara epidemiologi, 10 dari 1000 kelahiran hidup didapatkan penyakit jantung bawaan. Dan seperempatnya menderita penyakit jantung bawaan kritis, di mana penyakit jantung bawaan kritis itu membutuhkan penanganan segera di awal-awal kehidupan, bahkan 1 bulan sampai 1 tahun usia kehidupan. Indonesia merupakan negara berkembang yang tentunya penyakit jantung bawaan ini masih merupakan masalah kita bersama di dalam menemukannya atau mendiagnosanya. Dan kemudian keterlambatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tenaga kesehatan atau tenaga medis. Sayangnya beberapa alasan yang dijumpai di negara berkembang seperti negara kita adalah dari sistem rujukan, dari sistem sosioekonomi, dan kemudian hal-hal yang ada di masyarakat tentunya. Karena masalah penyakit jantung bawaan merupakan problem kita bersama, siang ini di Malang Raya dalam rangka Minggu kesadaran terhadap penyakit jantung bawaan, walaupun tanggalnya 7-14 Februari, saya rasa kita rasa bersama bahwa ini masih merupakan hal penting. Slide ini saya ambil dari slide guru saya, sekaligus Presiden Perki yang ada di Jakarta, kebetulan dia waktu itu presentasi di Malang. Ini adalah data yang menurut kami perlu disebarluaskan, bahwa kebutuhan terhadap dokter jantung itu masih sangat banyak, masih sangat dibutuhkan, apalagi dokter jantung yang menangani penyakit jantung bawaan. Jadi dokter yang menangani penyakit jantung bawaan ini tidak hanya dari dokter jantung kardiologis, tetapi juga teman-teman kami dari dokter anak yang menangani, yang juga spesialis dalam menangani penyakit jantung bawaan juga ada. Dan ini adalah kondisi kita bersama yang harus kita bangun bersama kesadarannya untuk segera bisa membantu anak-anak Indonesia yang membutuhkan penanganan untuk penyakit jantung bawaannya. Seperti di depan dikatakan bahwa seperempat penyakit jantung bawaan merupakan kondisi penyakit jantung bawaan kritis atau yang butuh penanganan emergensi segera. Dibagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah cyanotic spell, yang kedua adalah shock circulatory collapse, yang ketiga adalah congestive heart failure atau gagal jantung anak, yang keempat aritmia, bisa merupakan tachyarrhythmia maupun bradyarrhythmia. Nah, nanti ke depannya kita akan tahu bersama bagaimana 4 kondisi emergensi pada penyakit jantung bawaan itu berdasarkan usia, sehingga dokter bisa mengerti bahwa kalau misalnya itu bayi, maka penyakit jantung bawaan emergensi yang mana, kalau anak-anak yang sudah lebih besar yang seperti apa, kalau yang remaja kondisi emergensi penyakit jantung bawaan yang mana. Nah, sebenarnya jika kita mau mencari atau mendeteksi secara dini, screening lebih dini, itu bisa di fase pada saat bayi itu atau masih janin di dalam kandungan ibunya. Akan tetapi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang melakukannya masih sangat terbatas, dan best time atau waktu ideal yang untuk dilakukan fetal echocardiografi untuk screening juga sangat waktunya terbatas, antara 18 sampai 22 minggu. Jika ini bisa dilakukan akan sangat baik sekali, kita bisa mendeteksi bayi tersebut dalam kondisi janin ibunya, kita persiapkan fasilitas kesehatan bila mana bayi tersebut lahir dan tentunya untuk ibunya juga. Yang tadi slide di depan sudah disampaikan mana usia berapa bayi dan anak-anak tersebut bisa mengalami penyakit jantung bawaan yang emergensi. Jadi dokter kalau misalnya tahu kira-kira pasien ini biru yang mana, cyanotic spell kah atau yang dengan kondisi shock. Kondisi shock dan cyanotic spell terutama pada bayi usia 2 bulan sampai 2 tahun. Tergantung literaturnya, kadang-kadang bisa sampai usia 3 tahun mana yang lebih besar. Dan kalau dia misalnya sudah agak dewasa, agak besar, anak-anak yang lebih besar, atau misalnya adolescent, maka 2 emergensi yang berikutnya adalah penyakit gagal jantung pada anak dan maupun aritmia. Jadi dokter bisa membayangkan bahwa kalau dia bayi, maka ya kemungkinannya ada 2, cyanotic spell dan circulatory collapse.
Nah, bagaimana presentasi klinisnya? Bayi-bayi tersebut datang ke kita, ke dokter di vaskes pertama atau fase sekunder dengan kondisi biru. Birunya mungkin saturasinya adalah sekitar 80-87%, bahkan yang bisa life threatening sampai dengan desaturasi di bawah 50%. Oleh karena itu, kadang-kadang mereka juga bayi-bayi tersebut mengalami sesak nafas yang berat dengan peningkatan respiratory rate yang sangat cepat. Dan ini membutuhkan penanganan segera. Kondisi yang berikutnya mungkin adalah gagal perfusi atau shock. Jadi bayinya akralnya tampak dingin, bayinya tampak sakit berat, dan dijumpai pada kondisi bayi neonatus 48 atau sampai 3 hari setelah dia lahir. Tetapi dokter, meskipun dia bayi tersebut dipulangkan dari fasilitas kesehatan, dari bidan, ataupun dari puskesmas, kita harus aware, walaupun bayi tersebut dipulangkan tanpa keluhan apapun, misalnya bayi dengan asimptomatik, misalnya dia tidak dijumpai murmur, tetapi kita tahu bahwa dalam perkembangannya bayi-bayi tersebut yang tampak sehat tersebut bisa saja akan jatuh dalam suatu kondisi penyakit jantung bawaan dengan kondisi emergensi. Dokter, kalau misalnya dokter tidak menemukan murmur, bukan berarti itu tidak menjadi suatu masalah, karena ada physiological murmur yang dokter bisa temukan, tidak sulit dokter temukan dengan stetoskop, tapi dokter bisa melihat dari algoritma tersebut yang ada di dalam slide ini, bahwa kalau dokter menemukan murmur sistolik 3/6 ke atas, diastolik murmur tanda-tanda gagal jantung, takipnu, kemudian ada ronki, kemudian ada murmur, atau bila dia biru, maka ini merupakan suatu kondisi yang tidak bisa dianggap biasa atau dianggap suatu emergensi. Dan tentunya selain pemeriksaan fisik yang tadi sudah disebutkan di atas, ada juga yang bisa dilakukan, misalnya bayi tersebut dokter bertugas di vaskes tingkat 1. Kita bisa melakukan pulse oximetry screening test pada saat bayi tersebut usia 24 sampai 48 jam pertama. Ini sudah sering kita lakukan, dan tentunya kita juga sudah sering memberikan informasi tersebut kepada dokter-dokter sekalian. Jadi misalnya 24 jam pertama bayi tersebut dilakukan pengukuran saturasi tangan dan kaki. Bila mana didapatkan kondisi 95% saturasi, maka bayi tersebut dikatakan lulus dari pulse oximetry screening test. Tetapi kalau yang kuning 90-94% saturasinya, dokter harus melakukan repeat screening untuk oximetrinya, dan gagal atau kita memasukkan bayi ini ke dalam suatu kondisi PJB kritis ataupun emergensi di mana saturasinya di bawah 90%, bayi tersebut harus segera mendapat tata laksana pemeriksaan berikutnya. Tadi bagian-bagian algoritma hijau, kuning, dan merah tersebut kita bisa melihat di sini untuk memudahkan. Jadi dokter harus melakukan screening di dalam 24 jam pertama, kemudian kalau dia kuning, dokter harus melakukan repeat screening. Tes yang kedua mungkin untuk bayi-bayi yang sudah melewati masa 24-48 jam atau bahkan sudah 5 hari, mungkin datang ke kita dengan kondisi sianotik, kemudian kita melakukan hiperoksia test. Jadi hiperoksia test itu membantu kita men-screening apakah ini oleh karena cardiac problem atau bukan kardiak. Bisa menggunakan oximetry juga, bisa menggunakan blood gas analysis, tapi mungkin di tempat dokter ada yang tidak ada alat BGA-nya, kita bisa menggunakan pulse oximetry. Kita berikan dengan NRBM 10 liter per menit, dengan selama 10 menit kita harapkan saturasi bayi atau anak tersebut bisa meningkat sampai dengan 100%. Bila mana tidak bisa membaik saturasi oksigennya, maka kita perlu pikirkan bahwa itu adalah suatu kondisi kardiak. Bila mana membaik, maka disebutkan bahwa kondisi desaturasinya bisa karena non kardiak atau karena paru. Pemeriksaan berikutnya selain klinis dari pemeriksaan fisik, kemudian kita tentunya kalau di puskesmas saat ini sudah banyak didapatkan alat untuk chest X-ray, dan yang tidak saya sebutkan semuanya dok, tetapi beberapa penyakit jantung bawaan kritis, misalnya seperti TAPVD, suprakardiak, karena common PV-nya semuanya berada di atas di suprakardiak, jadi membentuk konfigurasi seperti figure of 8 atau classic Snowman appearance. Kemudian juga misalnya salah satu anomali PV-nya tidak ke dalam jantung, tetapi dia ke bawah,
ke hepar maka akan membentuk konfigurasi seperti golok Turki yaitu scimitar sign. Kemudian yang ketiga adalah transposition grid artery. Dia membentuk gambaran seperti egg on string oleh karena pemelebaran mediastinum. Kemudian ini yang tentunya PJB biru yang tidak lazim dokter sudah tahu banyak adalah tetralogi ovalo dengan konfigurasi seperti sepatu boot. Berikutnya adalah Epstein anomali, di mana Epstein anomali ini dengan fisiologi RVOT obstruction atau jalan keluar ke parunya terhambat oleh karena tricuspid valve-nya, dia akan membentuk konfigurasi box shape dengan kardiomegali yang sangat besar, hampir menyentuh wall-to-wall dari gambaran fototoraksnya. Pemeriksaan selanjutnya, sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa dari fototoraks ini kita bisa menentukan corakan vaskular paru, apakah dia meningkat yang disebut dengan fletora. Mungkin dokter sudah familiar dengan istilah tersebut, mungkin kita pada pasien PH, Eisenmenger kalau dia dewasa, dan oligemi seperti yang saya sebutkan beberapa penyakit jantung bawaan sebelumnya kayak tetralogi ovalo, kemudian Epstein anomali itu bisa dijumpai kondisi oligemi. Pemeriksaan sederhana berikut yang tentunya juga ada di vaskes tingkat 1 adalah pemeriksaan elektrokardiografi. Elektrokardiografi bisa membantu dokter sekalian, selain dari adanya aritmia, tentunya kita bisa melihat apa rongga jantung mana yang mengalami kelainan atau pembesaran. Misalnya tetralogi ovalo, dia sangat khas, dokter bisa lihat di sini. Gelombang R di V1-nya sangat tinggi, kemudian di V2-nya dan V3 dan seterusnya jauh berbeda. Yang V1 sangat tinggi, yang V2 dan selanjutnya sangat rendah. Itu dengan istilah abrupt R di V1, dan kita curiga bahwa ini ada right axis deviasi, dan kemudian persisten S di V5, V6, itu merupakan gambaran pembesaran ventrikel kanan. Nah, setelah dokter melakukan pemeriksaan fisik dengan berbagai tes yang di atas, kemudian dokter bisa melakukan pemeriksaan fototoraks dan EKG, namun ada beberapa kelainan yang mungkin dokter tidak bisa punya waktu atau tidak timingnya harus segera untuk dirujuk, yang khususnya PJB kritis, maka dokter harus merujuk untuk dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Di rumah sakit terdekat, di rumah sakit tipe B di daerah dokter juga sudah ada ahli-ahli yang bisa melakukan pemeriksaan ekokardiografi ini. Kenapa? Karena pada beberapa kondisi tertentu kita sangat membutuhkan ductus arteriosus tetap terbuka atau PDA-nya jangan sampai menutup. Oleh karena itu dalam proses rujukan, setelah dokter lakukan hiperoksia tes, dokter curiga ini adalah suatu kondisi penyakit jantung bawaan kritis yang bergantung pada PDA, maka dokter menurunkan konsentrasi oksigen yang cukup dengan 0,5 sampai 1 liter per menit nasal kanul, kemudian dokter rujuk dengan cepat, dilakukan ekokardiografi, kita temukan ada PDA. Kalau misalnya itu PDA, perlu diberikan obat-obatan untuk membuka PDA-nya, namun sayangnya kondisi beberapa obat-obatan yang dibutuhkan dalam PJB emergency ini masih sangat terbatas, bahkan di rumah sakit tipe B dan A sekalipun. Nah, yang penting dokter tahu bagaimana dan kapan untuk merujuk pasien-pasien PJB dengan emergensi atau PJB kritis. Saya masuk pada yang 4 yang dari yang di atas ya dok. Yang pertama adalah PJB kritis. Ada banyak klasifikasinya dibagi menjadi 3 bagian besar. Ini bisa dokter download nantinya apa saja PJB kritis yang harus dokter ketahui. Yang pertama adalah pembagiannya bergantung dengan pada sirkulasi pulmonal. Yang kedua bergantung pada sirkulasi sistemik dengan contoh-contoh yang tersebut di dalam slide. Dan yang terakhir adalah yang lesi mixing yaitu TGA. Apa yang dokter bisa lakukan seperti yang sebelumnya, bisa dilakukan hiperoksia tes dulu, misalnya saturasinya tetap tidak naik, dokter bisa memberikan oksigenasi, dokter bisa memberikan cairan dulu. Ya, kenapa? Karena cairan itu sangat penting. Meskipun dia biru, walaupun dia sesak, tapi cairan itu sangat penting untuk initial treatment. Ya dok ya. Nah yang kedua adalah cyanotic spell. Cyanotic spell tentunya tidak asing lagi bagi kita, jadi berikan bayinya kepada ibunya atau orang-orang keluarganya yang bisa menenangkan si bayi. Kemudian kita lakukan knee chest position, berikan oksigen, kemudian kita bisa melakukan memberikan beberapa obat sedasi. Kita bisa memberikan cairan yang saya tadi sebutkan 10 cc per kilogram berat badan. Kita tidak boleh meremehkan itu, dan kemudian ada beberapa obat-obatan.
pertanyaan, jadi ini adalah seminar beberapa kali serial dalam CHD Awareness Week. Yang pertanyaan yang selalu kita dapatkan adalah, Dok, apabila kita tidak mempunyai obat A, B, C, apakah ada opsi yang bisa kita berikan? Dan pada sore hari ini saya mencarikan, tetapi sayangnya obat ini adalah obat yang bisa diberikan secara tanpa intravena, bisa dilakukan oral. Namun sekali lagi sayangnya tetap tidak bisa dijangkau luas. Kloral hidrat ini ada dosisnya, dokter bisa mencatat nanti dari slide ini, namun terbukti efektif dalam mencegah terjadinya atau membuat bayi tersebut bisa terlepas dari kondisi cyanotic spell. Dan ini juga ada obat yang sering kali ditanyakan setiap kali kami webinar. Saya ambil dari jurnal yang ada di tahun 2021 bahwa diazepam per oral diberikan. Namun dokter harus tahu dulu bahwa kondisi cyanotic spell ini emergensi. Jadi dia tuh biru, tiba-tiba menjadi sangat biru, semakin biru, disertai takipnu. Karena kondisi takipnu mengakibatkan kondisi asidosis, bayinya bisa terjatuh dalam kondisi kejang bahkan apnu. Jadi kalau kita memberikan obat-obatan tertentu yang bisa menurunkan depresi napas, sehingga dokter harus aware dalam kondisi ini. Namun disebutkan di dalam jurnal 2021 ini, dia terbukti efektif. Yang biru itu adalah piracetam, yang merah adalah grafik yang merah ini adalah diazepam. Sangat efektif menurunkan angka kejadian spell dengan dosis yang terdapat di slide. Dan tapi bisa hanya diberikan sampai 3 bulan. Jadi dokter meskipun dokter memberikan obat-obatan tersebut, dokter harus tahu bahwa penyakit jantung bawaan adalah penyakit jantung anatomi, kelainan pada strukturalnya, sehingga kita tidak bisa berharap hanya pada obat-obatan. Obat-obatan diberikan dalam rangka untuk kondisi emergensi, dan selanjutnya bayi-bayi tersebut harus mendapatkan terapi definitif, baik itu untuk secara transkateter atau secara non-surgical yang nanti akan dibahas secara lengkap oleh Dr. Heni. Kondisi ketiga, dokter, kondisi congestive heart failure atau gagal jantung. Teori gagal jantungnya hampir sama sebenarnya, ada volume overload, pressure overload. Kita harus bisa menjaga itu secara seimbang. Namun dokter harus tahu bahwa anak-anak bukan ada bentukan dewasa yang kecil. Jadi dokter harus tahu gejala gagal jantungnya. Bayinya nangis, tidak bisa ditenangkan. Kalau istilahnya adalah hanya mau digendong saja. Terus kemudian kita harus lihat tumbuh kembangnya apakah sesuai dengan grafik tumbuh kembang. Kalau anak usia sekolah mungkin dia terlambat dalam mengejar pelajaran. Kemudian kalau dari usia agak dewasa, agak besar, misalnya dia masuk ke remaja, mungkin dia mulai ada sering timbul bengkak seluruh tubuh, mulai ada asites dan keluhan-keluhan nyeri dada. Di mana kita tahu bahwa klasifikasi gagal jantung ini tetap sama seperti dewasa, dibagi menjadi 4, namun khusus di pediatrik yang saya sebutkan anak-anak bukan dewasa dalam bentuk mini, bahwa kita tahu ada komponen tubuh kembang. Jadi dokter, dan ada komponen dia tidak bisa mendapatkan asupan makanan yang baik, gizi yang baik, sehingga terdapat gangguan tumbuh kembang. Kita memakai ROS kriteria. Dan sama seperti kondisi gagal jantung, bila mana terdapat volume overload, kita berikan diuretik, dan kalau bila perlu kita memberikan afterload agent seperti captopril dengan dosis yang tertera di dalam slide. Dan kita tidak boleh lupa untuk memperhatikan faktor-faktor yang mencetuskan seperti anemia, karena dia juga tidak mendapatkan intake yang cukup, kemudian apakah ada infeksi atau gangguan hormon yang lain. Dan yang terakhir adalah pediatrik aritmia. Walaupun jantungnya normal, strukturnya normal, tetapi kondisi aritmia ini bisa dijumpai pada anak-anak. Dan dokter harus tahu bahwa rekaman jantung yang kita lakukan pada anak-anak itu sudah sulit melakukannya, interpretasinya pun berbeda karena bergantung pada usia maupun heart rate ya. Jadi dokter harus punya bagian ini ditempel di meja UGD, di meja polikliniknya. Kebetulan ini ada suatu kasus dia bisa bayi tersebut terdeteksi sejak janin dengan melalui fetal ekokardiografi ibunya, didapatkan kondisi kongenital TAVB, maka kemudian pada saat bayi lahir kemudian dilakukan pemasangan pacemaker.
yang jadi catatan di sini ada menjadi red line-nya adalah walaupun tanpa PJB, kalau heart rate-nya rendah antara 50 sampai 55 kali per menit, ini merupakan warning sign untuk bayi tersebut harus mendapatkan tindakan lebih lanjut, yaitu pemasangan pacemaker baik itu temporer maupun permanen. Kalau itu anak-anak dengan congenital heart disease atau penyakit jantung bawaan, heart rate 70 ke bawah merupakan alarm kita untuk melakukan intervensi berikutnya. Dokter bisa melihat algoritma ini bila mana dijumpai dengan circulatory collapse atau shock. Dokter bisa memberikan obat-obatan topangan epineprin atau atropin sebelum dokter rujuk bila mana ada di vaskes dokter. Berikutnya yang takikardi juga kita tahu bersama bahwa ini diambil dari pediatric advanced life support. Jadi ada takiaritmia yang hemodinamik stabil dan tidak stabil. Dengan kondisi tidak stabil, dokter bisa melakukan kardioversi dan kemudian pemberian obat-obatan tentunya dikonsultasikan selanjutnya ke ahlinya. Sebagai take home message, PJB itu sudah merupakan sesuatu hal yang mungkin perlu alat yang penunjang yang banyak, tapi dokter tidak perlu khawatir bahwa kita semuanya, tidak hanya dokter, bahkan saya pun sampai hari ini tetap setiap hari ada pelajaran baru yang diambil dari pasien-pasien kita. So practice makes perfect. Thank you. Terima kasih dokter. Saya kembalikan ke Dokter Anastasia. Baik, terima kasih Dokter Valerina Yogi Buwana untuk pemaparan materinya. Menarik sekali Dokter untuk materinya. Izinkan mungkin saya akan menarik poin-poin penting dari materi Dokter Valerina. Jadi penyakit jantung bawaan adalah memang kelainan jantung sejak bayi baru lahir pada awal masa kehamilan. Mohon maaf, pada awal masa kelahiran. Penyakit jantung bawaan ini sering tidak menunjukkan memang gejala pada awalnya, namun pada kasus PJP kritis, kondisi gawat darurat dapat dialami bayi segera setelah lahir. Nah, kemajuan di bidang diagnostik, perawatan intensif, kateterisasi intervensi, dan pembedahan telah memperbaiki kelangsungan hidup bayi dengan kelainan jantung yang sebelumnya letal. Nah, akan tetapi sebagian besar bayi dengan PJB kritis ini lahir di fasilitas yang tidak mempunyai sarana ya, untuk tindakan yang segera. Nah, oleh karena itu tata laksana dan rujukan sedini mungkin ke fasilitas yang memadai memang menjadi komponen penting untuk kelangsungan hidup pasien PJB, khususnya PJB kritis. Nah, kegawat daruratan PJB seperti cyanotic spell, shock, circulatory collapse, gagal jantung, dan aritmia sebenarnya ini bisa dideteksi dengan segera di fasilitas layanan primer. Contohnya dengan praktisnya kita dapat melakukan pemeriksaan puls oximetri, kemudian EKG seperti yang tadi telah disampaikan, sebagai screening test yang kini menjadi mudah dilakukan. Nah, sehingga bayi ataupun anak yang asimptomatik dapat terscreening di 1 bulan pertama kehidupannya. Mungkin begitu nggih Dokter Valerina nggih. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab kita tampung dulu, kita lanjutkan dulu ke materi kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Henny Martini, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dengan judul Devices Commonly Used in Congenital Heart Disease. Mungkin dengan waktu dan layar kami persilakan Dr. Henny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Anastasia sebagai moderator dan tentunya kepada ID Jepang Malaya atas kesempatan yang diberikan dan untuk kita sore ini belajar bersama mengenai penyakit jantung bawaan. Di mana memang penyakit jantung bawaan ini sebenarnya memang meskipun angkanya tidak terlalu besar, tapi tetap menjadi beban kita bersama karena ternyata memang banyak terjadi, banyak kasus bisa kita jumpai di sekitar kita. Kita mulai saja langsung kepada apakah suara saya jelas ya? Mohon host disable screen sharing. Dihilangkan dulu, minta izin untuk share slide.
Bisa? Saya masih disable. Mohon kepada panitia sambil menunggu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada peserta webinar sore ini. Saya akan menyampaikan suatu topik yang sebenarnya ini merupakan kelanjutan dari topik yang sudah diberikan oleh presenter pertama atau Dr. Valerina. Saya dan Dr. Valerina bekerja bersama satu divisi di Rumah Sakit Saiful Anwar. Yang telah disampaikan Dr. Valerina tadi sangat penting buat kita agar kita bisa mengenali lebih awal dan mengetahui kegawatan yang ada di penyakit jantung bawaan. Nah, tentunya dengan problem yang telah disampaikan oleh Dr. Valerina tersebut, tentunya setelah kita mengetahui kegawatan, tentunya kita harus juga mengetahui kelanjutan dari tindakan atau penanganan definitif dari penyakit jantung bawaan tersebut. Dan kita juga harus mengetahui kapan kira-kira kita harus melakukan perujukan atau apa kira-kira yang harus dilakukan terhadap pasien tersebut sehingga kita bisa memberikan informasi yang lebih baik kepada keluarga pasien. Apakah slide saya sudah terlihat dengan jelas? Sampun, dokter. Ya. Jadi kita mulai. Oke. Mudah-mudahan tidak ada bagian yang tertutup. Jadi saya mengambil topik ini merupakan kelanjutan dari topik dari Dr. Valerina tersebut mengenai devices commonly used in chronic heart disease. Jadi kita harus paling tidak mengetahui kira-kira tindakan apa yang bisa dilakukan pada keseluruhan penyakit jantung bawaan. Meskipun kita bukan merupakan, tidak semua kita bisa mengerjakan sebagai ahlinya, tapi paling tidak kita tahu apa yang harus dilakukan pada pasien tersebut dalam pengiriman. Nah, ini kita mulai dari suatu sejarahnya dulu. Sejarahnya mengenai kateterisasi dari vaskular yang kita sebut. Kita tampak di sini sebagai ilustrasi ya. Dulunya pada tahun 1929 itu dimulai suatu proses kateterisasi oleh seorang dokter yang menggunakan ilmu sebagai dasar dari ilmu kateterisasi pada dirinya sendiri. Dan yang kita namakan Werner Forssmann, ya ini merupakan pemenang Nobel akhirnya ya 1956. Nah, kemudian dari tahun 1929 tersebut ternyata perkembangan begitu pesat sampai akhirnya muncullah berbagai tindakan dan perkembangan teknologi di dalam penanganan penyakit jantung sampai pada tahun beberapa tahun mulai dari angiografi dan itu sangat diperlukan pada penanganan penyakit jantung bawaan. Dan mulainya teknik dari percutaneous teknik pada tahun 1993 oleh Sedinger. Dan kemudian tahun-tahun berikutnya muncullah coronary angiografi yang dikembangkan pertama oleh Tuan Mason Sones dengan seorang pediatri kardiologis pada penanganan klinik ini bisa dibaca sendiri mengenai biografi beliau ya. Kemudian berkembang menjadi percutaneous transluminal angioplasti yang kita sebut dengan BAPA intervensi tahun 1994 dimulai proses percutaneous. Dengan inilah terbuka semua segala tindakan ternyata bisa dilakukan secara percutaneous di mana di setiap alat atau tindakan yang bisa dilakukan melalui ujung dari suatu kateter, maka itu akan dimungkinkan untuk melakukan tindakan tersebut. Pertama sekali mengembangkan berbagai equipment termasuk first time.
tulisan pertama. Nah, kita beralih ke intervensi awal dari penyakit jantung bawaan. Dimulai pada tahun 1966 ada balon atrial septostomy oleh Raskin, kemudian oleh Park yang kita namakan Park Bleed. Kemudian ada modified septal puncture oleh Mullin pada tahun 1978. Dan ini dilakukan bisa melalui tentunya akses dari segala pembuluh darah, baik itu di ekstremitas maupun di leher. Dengan demikian kita bisa melakukan melalui percutaneous bila ada vascular access yang bisa dimasuki oleh suatu kateter. Nah, ini topik yang akan saya sampaikan mengenai intervensi pada kontrol struktural, dimulai dari ada perforasi atau ablasi atau balon dari suatu penyempitan, kemudian ada pergantian katup, stenting, intervensi dari sunlation, dan komplikasi. Jadi sebenarnya saya membagi ini oleh karena berbagai intervensi tadi dimaksudkan untuk apa? Jadi yang pertama untuk melubangi yang sempit atau yang tidak ada, bahkan tidak terbentuk satu lubang, kita perforasi. Kalau bisa kita ablasi supaya lubangnya ada. Kemudian kalau sempit kita bisa balon. Kemudian kalau misalnya itu perlu diganti, katupnya nggak ada, ya kita ganti katupnya. Dan pengelompokan berikutnya mengenai stenting. Nah, stenting ini justru kalau ini yang sempit dibolongin. Nah, ini kalau stenting ini menjaga supaya yang sejenis yang penyempitan tadi dijaga dengan stent supaya tetap terbuka. Dan pengelompokan yang ketiga, dan ini nanti yang stenting ini juga banyak dihubungkan dengan yang telah disampaikan oleh Dr. Valerina mengenai critical PGB. Dan yang ini intervensi pada sunlation ini berarti dilakukan untuk ini justru menutup yang terbuka, jadi menutup yang lubang yang tidak perlu ada. Jadi kalau ini melubangi yang tidak ada, kalau ini menutup lubang yang tidak perlu ada, dan tentunya dengan komplikasi. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya perkembangan teknologi dari radiofrekuensi pulmonar ablation. Nah, ini indikasinya untuk pulmonar atresia. Beberapa tahun sebelumnya ini metode ini sangat familiar dipakai, dan tentunya sesuai dengan perkembangan berbagai cara dilakukan selain dari radiofrekuensi pulmonar ablation. Ini dilakukan untuk kasus di mana katup arteri, katup pulmonar atresia ini tidak terbentuk. Jadi dengan model ablasi seperti mesin ablasi, radiofrekuensi dia dibolongin. Asalkan alat ini yang sekecil ini alat yang seperti ini kita bisa masukkan melalui pembuluh darah pada bahkan anak-anak yang memiliki pembuluh darahnya yang kecil sekali. Dan kemudian pada berikutnya tentunya ada kasus tadi sudah disampaikan oleh Dr. Valerina ya mengenai kondisi di mana dibutuhkan suatu campuran dari atrium kiri sama atrium kanan, jadi mixing dari pembuluh darah. Nah, ini kita lakukan tindakan balon atrial septostomy. Kenapa begitu? Karena memang dia butuhkan mixing, dia butuhkan pencampuran. Karena apa? Karena satu tempat jalur dia sempit, bahkan buntu, tidak keluar. Jadi supaya darah itu tidak paralel, kalau paralel nanti tidak bisa hidup. Jadi harus ada bolongan atau kita katakan dengan atrial septostomy. Nah, ini indikasinya untuk mixing pada bayi atau yang lebih tua lagi dengan tanda atau gejala supaya ada percampuran darah yang lebih baik pada kasus-kasus seperti TGA, transfusi cyclic arteries, pulmonary atresia, transfusi atresia, hipopulasi dan heart. Artinya memang perlu pencampuran dari systemic venous dengan pulmonary venous blood supaya supaya bisa mempertahankan hidupnya
terlebih dahulu. Ini sejenis tindakan paliatif. Nah, kemudian berikutnya adalah balon atrial valvuloplasti. Kalau tadi kita mungkin sejenis tindakan yang paliatif. Kalau ini balon atrial valvuloplasti ini merupakan satu tindakan yang definitif sebenarnya, karena kita benar-benar melubangi satu katup yang sempit dengan memakai suatu balon seperti ini. Jadi kita buka tepat di daerah yang penyempitan tadi, dan terbentuklah pinggangnya balon sampai pinggangnya menghilang. Berarti dengan ukuran penyempitan tadi akan terbuka aliran jalur keluar dari suatu ventrikel akan lebih leluasa dan tidak ada mengalami penyempitan lagi, sehingga cardio output-nya akan hilang. Kemudian fungsi dari ventrikel kiri akan membaik. Tentunya ini dilakukan bila ada tanda-tanda dari gradien atau akibat dari penyempitan tadi, sehingga tekanan di proksimal akan lebih tinggi dari 50 mm Hg melewati si katup ini. Itu perlu dilakukan tanpa tanda-tanda dari fungsi dari ventrikel yang jelek. Nah, karena ini kita sudah lakukan balon, kalau yang ini berikutnya adalah kita justru mengganti dari katupnya tadi, dengan indikasi tentunya ini didapatkan dari kateterisasi ya, atau ekokardiografi, peak to peak hemodynamic gradient lebih dari 50 Hg, kemudian tentunya ada disertai dengan simptom fatigue, intoleran, dan pembatasan lifestyle, pembatasan aktivitas hidup. Ya, tentunya ditandai juga dengan penurunan aliran ke daerah paru, dan ini dilakukan secara perkutaneus, jadi mengganti katup pulmonar secara perkutaneus. Nah, dan contoh-contoh dari katup tersebut dengan indikasi kita lihat yang usia lebih dari 5, berat badan lebih dari 20 kg, dengan katup bioprostesisnya sebelumnya mungkin sudah pernah mengalami operasi diganti katup bioprostesis yang mengalami kerusakan seiring dengan usia. Kemudian ada kriteria dari berapa ukuran dari RVUT, kemudian regurgitasi dari katupnya dilihat, dilatasi dari RP, kemudian simptomatik apa tidak, kemudian peningkatan dari tekanan right ventricle, kemudian ada stenosis atau regurgitasi dari katup tersebut, kemudian iramanya juga diperhatikan dan diganti dengan jenis-jenis dari katup pulmonary valve yang seperti gambar berikut. Jadi benar-benar tidak melalui pembedahan, tapi melalui perkutaneus mengenai katup tersebut. Dan ini tentunya selain katup pulmonal, katup aorta juga bisa diganti. Ternyata yang dulunya kita hanya menganut paham bahwa katup aorta ini terakhir ya, yang setelah katup pulmonal perkembangannya di katup aorta mengganti dengan katup melalui pembedahan. Tapi kenyataannya banyak pasien yang diganti dengan katup aorta ini ternyata sudah usia-usia tua, jadi ternyata banyak sekali kontraindikasinya. Dan di sini disebutkan untuk severe symptomatic AS atau stenosis yang tidak sesuai untuk diganti katup melalui bedah, di mana waktu hidupnya harus lebih dari 1 tahun, dan tentunya kita berharap perbaikan kualitas hidup. Nah, kemudian stenting. Berikutnya adalah stenting PDA. Ini terkait dengan critical PGP yang telah disampaikan sebelumnya. Ini tentunya PDA yang pulmonary, baik itu sirkulasi dari pulmoner maupun sirkulasi dari sistemik, yang duct dependent pulmonary circulation maupun duct dependent systemic circulation, yang dimana PDA tidak boleh menutup, kita lakukan stenting dari PDA. Nah, ini merupakan contoh-contoh seperti pulmonary atresia dengan intracranial septum, severe absent anomali. Ini contoh dari kasus-kasus yang begitu banyak dari kasus PJB yang ternyata merupakan critical PJB. Yang sebenarnya ini terjadi, penanganan ini harus di minggu-minggu awal dari kehidupan, karena ini akan mengancam nyawa di awal-awal kehidupan dari
baik tersebut untuk menjaga aliran baik itu ke pulmonal maupun ke sistemik. Nah, tentunya berikutnya stenting kita bisa lakukan pada aorta yang mengalami koaktasi. Jadi aorta yang mengalami koaktasi ini koaktasi aorta berarti pembuluh darah aortanya mengalami penyempitan di beberapa tempat. Nah, indikasinya seperti ini didapat dari ekokardiografi ataupun kateterisasi. Jadi penempatan stentnya di sepanjang ini ada kita lihat ini ya. Pada saat kateterisasi diberikan kontras dan ini tampak bahwa aorta yang harusnya berupa tabung yang lurus ini ternyata menyempit dan dilakukanlah pemasangan stent dan akhirnya penyempitan tersebut bisa kita hilangkan. Nah, tentunya stenting itu tidak hanya pada sampai di situ saja, ternyata juga berkembang sekarang untuk RVUT stenting atau pulmonary artery distal PA yang mengalami penyempitan. Jadi barang di mana saja mengalami penyempitan kita bisa melakukan stent supaya tidak terjadi penyempitan lagi. Tentunya pada pasien-pasien yang memiliki simptom dan kita dapatkan tekanannya akan meningkat oleh karena penyempitan tersebut. Dan ada RV dysfunction atau dyskinesia yang dinilai dari ekokardiografi, kemungkinan kita butuh tisu Doppler, MRI, ECG, dan persiapan lainnya. Sebagai contoh seperti ini, jadi ada penyempitan di RVUT pada kasus TOF. Bahkan sekarang kasus TOF lagi dikembangkan, diteliti oleh teman sejauh kita juga, bahwa TOF yang delay, yang terlambat penanganannya, yang tetap menyisakan RVUT stenting untuk memperbaiki di mana pembedahan belum bisa kita lakukan pada saat itu, kita lakukan dulu paliatif RVUT stenting seperti ini dengan pemasangan stent tertentu. Nah, kita menginjak kepada kasus-kasus shunt lesion ASD, VSD, PDA yang biasa kita dapatkan sehari-hari, di mana ini ASD ini merupakan kelainan yang paling banyak terjadi dengan berbagai macam bentuknya, dan tentunya kalau selain dari sekundum ini sebenarnya merupakan pilihan untuk pembedahan, tetapi untuk yang sekundum ASD yang 80% itu bisa dilakukan penutupan melalui memakai device yang percutaneous. Nah, ini pada pasiennya seperti apa? Kita lihat dulu secara natural history. Pasien ini sebenarnya ASD ini yang kita kenal dengan sampai dekade 30-40-an. Jadi wajar saja kadang kalau ada pertanyaan kenapa ketemunya setelah dewasa, padahal itu penyakit bawaan dari bayi lahir. Ya, secara natural history karena dia memang perbedaan pressure antara left atrium dengan right atrium itu tidak selisih banyak sehingga dia asimptomatik sampai dewasa. Kemudian ketika terjadi simptom pada dekade keempat, terjadilah penurunan functional capacity, kemudian sesak nafas, palpitasi, ada infeksi paru dan gagal jantung kanan, dan peningkatan dari pressure tersebut menyebabkan tachyarrhythmia, bahkan terjadi AF atrial flutter seiring dengan usia, kemudian bisa terjadi emboli dan menyebabkan paradoxical embolism. Nah, kita belajar mengenai indikasi mengenai ini dari guideline yang terbaru ya. Kita lihat di sini sebenarnya harus ada signifikan shunt dengan tanda-tanda RV volume overload dan PVR-nya kurang dari PVR kurang dari 5 Wood unit. Nah, ini didapat dari kateterisasi. Nah, tentunya kalau bagi kita yang tidak memiliki alat kateterisasi, dilihat di sini pertama sekali kita harus lihat dengan simptom. Ya. Nah, kalau dia memang dengan significant lesion dengan defeknya besar itu tanpa memandang simptom, asalkan memang PVR-nya kurang dari 5, kita bisa melakukan penutupan. Nah, tentunya device yang closure by device tanpa operasi non surgery itu merupakan pilihan untuk yang ASD sekundum bila bisa dikerjakan. Dan tentunya kita akan menghindari untuk penutupan ASD pada yang SMA. Jadi orang yang SMA itu tentunya
Orang yang tadinya tidak biru kemudian jadi biru oleh karena terbaliknya aliran dari right to left. Nah, untuk yang SD yang kecil diameter kurang dari 5 atau tidak tanpa bukti dari volume overload, hemodinamik juga baik, yang nggak usah ditutup, ditunggu saja. Excavator juga nggak boleh ditutup. Kemudian adanya trombus, kemudian adanya alergi, kemudian adanya defek ISD yang besar, tentunya membutuhkan pembedahan, dan rim artinya itu tempat sangkutannya dari penempelan dari si katup itu, karena katupnya katup device-nya tidak punya lem, tidak punya perekat, tidak dijahit, jadi dia harus nyokot atau melekat di rim. Rimnya harus cukup untuk penempatan dari alat tersebut. Nah, ini mengenai ASD, kita lihat alat-alatnya, ini banyak, ini sebagai contoh saja, banyak alat yang tersedia, perkembangannya semakin meningkat. Kemudian ini contoh alat ASD closure, di mana sekarang komponennya ini tentunya diusahakan semakin lunak, kemudian mudah diambil kembali kalau dia terjadi emboli atau dislodge atau lepas dari tempatnya. Dan tentunya ada batasan untuk ukuran, di mana ukuran 40 itu paling besar, sekarang ada yang 44 ya, walaupun itu masih jarang. Dan kita contohnya lagi, ini contoh alat yang lainnya, ini sebagai gambaran saja, banyak alat-alat ASD pilihan, yang mana kita tentunya menggunakan yang familiar kita gunakan. Mengenai prosedur, ini gambarnya seperti ini, dari ekokardiografi atau USG jantung, kita lihat ada lubang di sini, kemudian kita lakukan penutupan. Oke. Nah, kita lakukan penutupan dari ASD-nya. Ya. Oke, dari sini contoh ilustrasi digambarkan dulu di sisi kiri, kemudian ditempelkan ke defek ASD, kemudian dibukalah disk yang di sisi kanan, sehingga dia menutup rapat seperti sandwich. Nah, ini contohnya dalam pekerjaan kita melakukan sekarang dengan tanpa radiasi. Kita melakukan dengan melalui zero fluoroscopy atau memakai USG atau ekokardiografi, kita bisa menempatkan dengan tepat, bahkan misalnya contohnya seperti ini, kita menggunakan 2 device sekaligus pada ASD yang multiple. Dan tentunya pada saat follow up, kita harus tahu apa yang kita kerjakan pada follow up, kapan kita lakukan TTE ulang, kemudian kita harus perhatikan kalau misalnya dia di bawah 25 tahun, terus yang lain-lainnya dalam batas normal, mungkin tidak butuh lagi kontrol yang reguler, kecuali kalau misalnya dia memang pada saat itu usia lebih dari 40 tahun, dan terjadi peningkatan PA pressure yang naik. Dan ini yang penting, kita berikan aspirin selama 6 bulan. Jadi kalau kita mendapatkan pasien telah ditutup pakai alat ASD, ini jangan sampai lupa memberikan aspirin selama 6 bulan untuk membuat endotelisasi yang lebih baik. Dan kita harus memberikan antibiotik untuk terjadinya infektif endokarditis pada pasien tersebut 6 bulan setelah device closure, karena ada risiko bisa infektif endokarditis karena ada prostesa di situ. Artinya kalau misalnya kita melakukan tindakan pada gigi yang penuh dengan kuman. Nah, ini mengenai ASD, kemudian berikutnya tentunya hampir sama sebenarnya dengan PSD. Jadi PSD ini dengan tipe, ada 4 macam tipe, seperti ini kalau dilihat anatominya, kemudian dari USG-nya, kemudian, nah ini penting kita ketahui secara natural history, PSD yang kecil tentunya ini L2R-nya tidak signifikan, jadi tidak ada beban volume, tidak terjadi hipertensi paru, dan ini tidak dibutuhkan, tidak dipertimbangkan untuk melakukan penutupan pada saat usia anak. Berbeda dengan yang PSD yang besar, dengan L2R, dengan menimbulkan hipertensi paru, lung overflow yang berlama-lama hingga terjadi hipertensi paru. Dan akhirnya terjadi asa Menger, aliran berbalik dari L2R jadi R2L, jadi biru. Jadi yang awalnya tidak biru jadi biru, namanya asa Menger.
Tentunya kalau dia memang yang termasuk yang large PSD, dia harus cepat ditutup dari usia pada anak-anak, jangan sampai menunggu sampai terjadi asam Menger. Ya. Tentunya kita pilihannya bisa melalui pembedahan, bisa melalui perkutanius, tergantung dari anatominya. Jadi kalau dia tidak yang asimptomatik, tidak membutuhkan penutupan, dievaluasi secara berkala. Dan device untuk VSD di sini ada indikasi ini yang penting juga, bahwa indikasinya adalah tentunya L2R dari VSD melalui residual ataupun ya tanpa severe pulmonary vascular disease. Ya. Nah, kemudian asimptomatik tapi ada LV overload. LV overload itu artinya LV-nya sudah dilatasi, jadi jantung kirinya sudah besar. Nah, ini juga penutupannya kita harus lakukan menurut jalan yang terbaru. Dan mencegah endokarditis. Ini jadi kalau kecil tidak pH kecil tapi risikonya infektif endokarditisnya bisa terjadi. Ya, kontraindikasi tentu asam Menger dan pH yang sangat berat yang tidak respon terhadap oksigen test. Jadi kalau kita tutup nanti malah terjadi risiko. Jadi dan tidak juga dilakukan kalau rimnya tidak cukup. Sama seperti ASD tadi, ini contoh alat-alatnya, perkembangannya banyak. Nah, contohnya lagi pada pasien buatan bahan pembuat dari ini si alat PSD juga semakin baik, dan bahkan kita bisa mendapatkan sekarang bahannya sangat lentur dan sampai bisa mengikuti dari bentuknya si lubang PSD tadi. Ini prosesnya bisa antegrade, bisa retrograde, bisa berkembang macam-macam. Antegrade tapi tidak memakai proses AV loop namanya snaring. Jadi secara teknologi juga ternyata kita mengalami perkembangan yang cukup besar untuk menutup VSD. Dan di sini contoh-contoh dari prosesnya. Ya, alatnya juga bagaimana caranya alat bisa melewati si katup ini dan mendekat ke lubang, kemudian kita tutupkan seperti sandwich. Ya. Dan ini proses dari penutupannya. Nah, mengenai follow up, tentunya kita lakukan ada nggak residual, kemudian pH-nya bagaimana katup-katupnya, bagaimana sekitarnya ada nggak masalah, kemudian kita rekam jantungnya ada nggak AV block, kemudian ada nggak obstruksi di jalur keluarnya. Tentunya kalau dia kecil, kita berharap tidak akan ada residual dan tidak akan ada simptomatik, dan kita bisa lebih jauh menilainya. Tetapi kalau tadinya dia memang pH-nya berat, kita harus lebih evaluasinya lebih dekat. Kemudian tentunya kita harus mencegah dari profilasis dari IE. Dan PDA hampir sama, ini kita contohkan jenisnya PDA. Kalau saya diingatkan kalau waktu mau habis ya. Dan secara natural history sebenarnya kalau dia kecil, overload-nya tidak ada. Dan pH-nya juga, pH pressure-nya juga normal saja, dan dia menjadi asimptomatik, berbeda dengan yang moderate dan large. Bahkan large itu gampang sekali terjadi asam Menger, aliran berbalik. Dan yang kecil-kecil ini bisa terjadi resiko dari endokarditis sangat tinggi karena jetnya di PDA itu tinggi. Nah, ini macam-macam tipenya bisa kita lihat dari kateterisasi, modelnya macam-macam. Alat yang berkembang tentunya sesuai dengan modelnya. Banyak sekali alat yang berkembang untuk ini dengan indikasi penutupan itu kalau PDA-nya besar. Tentunya kalau dari tadi saya mengatakan kalau besar begini. Nah, bagaimana caranya kita tahu itu besar? Biasanya simptom. Pasti akan terjadi simptomatik. Kalau sudah terjadi simptomatik, jangan menunggu sampai biru. Dan kalau udah biru, simptomnya biru, kita sudah selesai, tidak bisa kita apa-apakan lagi. Kemudian tentunya dengan auskultasi. Auskultasi itu kalau setiap PDA itu kalau bising, itu tentunya kalau melamar pekerjaan ada, biarpun dia kecil, kalau kita dengar, tentunya nanti akan tidak diterima kalau dia melamar ke suatu pekerjaan yang mengatakan bahwa itu tidak boleh ada kelainan apapun ya. Dan
kita harus tutup meskipun kecil. Kemudian untuk tentunya menghindari dari infektif endokarditis. Nah, kalau kontraindikasi, dia kalau silent duct itu maksudnya kecil sekali, tidak ada murmur, kemudian jantungnya juga normal-normal saja. Sebaliknya, kalau asam megar tentunya kita tidak lakukan penutupan, apalagi terjadi desaturasi dari salah satu ekstremitas, misalnya ekstremitas desaturasi, berarti kita tidak boleh melakukan penutupan dari penutupan dari si PDA tersebut. Dan di sini dari guideline terbaru ini sudah saya sampaikan bahwa tentunya tekanan parunya tidak boleh terlalu tinggi melewati sistemik. Kalau bisa kurang dari 2/3 tekanan sistemik, atau resistensinya kurang dari 2/3 dari sistemik, itu amannya. Nah, sekarang guideline-nya meminta angka 5 ya untuk PVR. Nah, ini contoh-contohnya dari alat tersebut. Nah, ini kelihatan nampak banyak bulu-bulu ya. Ada bulu-bulu. Ini supaya cepat sekali membuntukan. Jadi tergantung alat ya. Jadi kalau bulunya banyak seperti ini, dia cepat sekali buntu. Tapi kalau alatnya seperti ini, ada koil begini, bisa ada rembesan, dan itu tentunya tidak begitu baik kalau sampai ada terjadi rembesan. Jadi modelnya bisa seperti ini, modelnya bisa seperti bulu. Nah, kemudian ini contoh-contoh dari PDA. Nah, ini contoh dari alat koil yang saya maksudkan tadi, dia nutup begitu, tapi resikonya bisa terjadi residual. Dan ini alat yang familiar yang biasa kita pakai, jenisnya seperti ini. Nah, ini untuk ukuran caranya, sebutannya tentunya sudah ditetapkan ukuran seperti yang kita contoh dengan berbagai ukuran. Nah, ini disesuaikan dengan bentuk dari defek tersebut. Dan ini self-expanding nitinol stent, artinya dia bisa mengembang setelah dikeluarkan dari kateter pengantarnya. Dan untuk ukurannya nanti tentunya PDA kurang dari 3 mm, mungkin kita bisa menggunakan koil, kemudian pilihan dari, kalau lebih dari itu bisa berbagai macam alat. Dan bahkan kalau lebih dari 12 itu besar sekali, itu bisa kita gunakan ASD closure atau VSD closure bahkan kalau alat untuk PDA-nya tidak mencukupi. Nah, ini tentunya rekomendasi untuk follow up-nya kita lakukan sama seperti VSD dan ASD yang telah saya sampaikan, tergantung dari lesinya awalnya. Nah, ini untuk lesi yang lain, tadi ASD, VSD, PDA, itu harus ditutup. Nah, ternyata ada selain yang lain yang harus juga ditutup, namanya coronary artery fistula, yang bisa terjadi pada single ventricle. Ya, untuk single ventricle lesion ini sangat penting. Tidak boleh ada, kan dia muncul seperti ini ya. Jadi ada kelainan coronary artery fistula, bahkan dari si ventrikel kanan munculnya. Nah, ini sangat tidak diperbolehkan, dan makanya itu kita harus tutup kelainan vaskular seperti ini. Ini sebagai contoh saja bahwa kita bisa menutup coronary artery fistula. Kemudian yang berikutnya adalah ini sebagai contoh pada fontan sirkulasi, perlu diketahui bahwa fontan ini adalah univentricular tract atau sejenis operasi yang kita lakukan, jantungnya dibuat jadi satu saja sirkulasinya, sirkulasi tidak peduli mau punya bilik kiri, ventrikel kanan, dia jadi satu sirkulasi, yang namanya univentricular tract. Nah, itu kalau misalnya ada suatu fistula, kita bisa lakukan penutupan dengan plak. Dan ini contoh-contohnya berbagai alat untuk melakukan vascular plak. Dan terakhir, ini kita lakukan untuk komplikasi. Pada saat, baik itu komplikasi maupun itu bawaan mengenai aritmia, ada berupa heart block, kemudian ada berupa aritmia takikardi seperti SVT dan lain-lain. Ini kita bisa lakukan pemasangan pacemaker
baik untuk yang heart block tentunya untuk menimbulkan irama ya sesuai kebutuhan kita. Untuk yang takikardi bisa kita lakukan dengan overbreath pressing. Kemudian pada komplikasi ada terjadinya perikardiosentesis, baik itu komplikasi maupun dari akibat penyakit yang lainnya bisa mengancam, dan kita harus bisa melakukan tata laksana dengan perikardiosentesis termasuk pada anak-anak. Dan ini yang terakhir, mengenai apapun yang sudah kita lakukan, komplikasinya bisa, apalagi ASD, PSD, PDA itu bisa membuat suatu alat emboli, dislodge atau berpindah dari tempat yang seharusnya. Bahkan bisa terjadi 1 hari, 2 hari, seminggu setelah pemasangan. Sangat dimungkinkan bisa saja terjadi, dan tergantung dari resikonya dia berpindah. Bisa sangat berbahaya pada tempat-tempat tertentu, sehingga kita harus bisa melakukan retrieval atau retrieve pengambilan alat tersebut dengan memakai lasso atau laser, lasso atau kita bilang dengan melakukan retrieval atau retrieve dari alat yang emboli tersebut. Nah, ini seperti contoh seperti ini. Nah, kita lakukan dengan alat snare. Jadi ini ada alatnya seperti snare, itu seperti lasso yang kita lakukan pada alat tersebut, kita kaitkan, kemudian kita masukkan ke kateter yang lebih besar, dan akhirnya bisa kita keluarkan dan kita bisa sesuaikan untuk ukuran yang berikutnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengetahui apa saja yang kita bisa lakukan intervensi pada penyakit jantung bawaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Heni Martinez, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan atas materinya yang juga sangat menarik, Dokter. Berarti memang intervensi pada PJB dapat melibatkan berbagai pendekatan, ya Dokter, tergantung pada jenis kelainan dan severitas penyakitnya. Kemudian beberapa kasus memang memerlukan intervensi prosedural, baik untuk diagnostik, untuk meningkatkan aliran pembuluh darahnya kembali, atau untuk tindakan emergensi. Nah, tindakan intervensi pada penyakit jantung bawaan ini memang juga ada beberapa tipe prosedur, termasuk antara lain device closure of cardiac shunts-nya, kemudian endovascular stenting for obstructed blood vessels, kemudian transcatheter valve therapies, juga vascular occlusion devices. Nah, untuk tindakan intervensi mana yang akan dipilih biasanya diputuskan oleh tim perawatan yang terdiri dari dokter jantungnya, dokter ahli bedah jantung, dan profesional kesehatan lainnya. Oke, mungkin begitu nih Dokter Heni untuk materinya. Mari kita masuk ke dalam sesi diskusi ya Dokter. Ini Dokter Heni, Dokter Val sudah banyak pertanyaan dari para peserta webinar terkait pemaparan materi tadi nih Dok. Nah, mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ini dari Dokter Benedik dari RSK. Ini selamat siang Dokter, saya Benedik dari RSI, izin menanyakan pada anak dengan shock circulatory collapse, apakah pilihan inotropiknya sama dengan penanganan pada cardiogenic shock pada dewasa ya Dokter? Pertanyaan ini ditujukan untuk Dokter Valerina. Monggo Dokter Valerina. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ke dokter siapa? Untuk Dokter Valerina, Dokter. Bukan dari Oh, dokter. dari Dokter Benedik, Dokter. Dokter Benedik. Asalnya di Vaskes. Dari RSK, Dokter. Oh, dari rumah sakit ya. Berarti sebenarnya obat-obatan dan peralatan yang ada di sana pasti lumayan ya, masih cukup lah ya. Ya, kalau kita membicarakan PJB kritis duct dependent yang tadi ada 3, ada yang bergantung pada sirkulasi pulmonal, yang kedua bergantung pada sirkulasi sistemik, dan yang ketiga yang mixing. Tentunya yang pasien yang harus kita kenali dulu adalah PJB kritis yang mana yang bisa menimbulkan kondisi shock. Jadi yang systemic circulation itu tentunya untuk kondisi yang menimbulkan circulatory collapse, dan PJB yang ada adalah yang termasuk golongan ini, maksud saya adalah
aorta stenosis, critical AS, kemudian ada IAA, ya, ada HLHS, ada koark severe. Nah, itu semua termasuk golongan PJB kritis. Jadi, seperti yang disebutkan di awal bahwa initial management atau treatment itu penting. Obat-obatan inotropik yang digunakan pada dewasa juga ditemukan pada bisa digunakan pada anak-anak maupun bayi. Akan tetapi yang menjadi highlight-nya adalah kalau kita memberikan obat-obatan inotropik vasopresor, namun kita tidak mencukupi kebutuhan untuk cairan intravaskular volumenya, tentunya tidak bijak ya. Jadi dokter harus memperhatikan semuanya, tidak hanya obat-obatannya saja. Jadi begitu dok. Jadi mungkin kalau tadi sudah disebutkan juga ada faktor pencetus dalam kondisi shock ya apa, misalnya demam. Nah demam kan kita tidak perlu memberikan obat-obatan inotropik vasopresor. Dan tentunya kondisi circulatory collapse itu bergantung pada kondisi anatomi. Jadi dokter tidak bisa berlama-lama menggunakan obat-obatan tersebut karena komplikasi obat-obatan inotropik vasopresor dosis yang tinggi akan menimbulkan komplikasi atau masalah baru lainnya. Saya rasa jawaban saya dari terkait pertanyaannya Dr. Benedik. Terima kasih Dr. Anastasia. Baik, terima kasih Dokter Valerina untuk jawabannya. Semoga Dokter Benedik bisa menerima ya dokter. Jadi memang penggunaan obat-obatan inotropik pada dewasa juga bisa digunakan pada anak-anak dan bayi. Namun memang untuk penggunaannya kita juga harus memperhatikan durasinya karena terkait komplikasi yang bisa ditimbulkan. Mungkin itu dokter. Kita berlanjut kepada pertanyaan nomor kedua. Ini ditujukan untuk Dokter Heni. Pertanyaan dari Dokter Yangti dari RSUD ISKAK. Izin bertanya dok, pada intervensi untuk ASD closure, terkadang beberapa kasus meninggalkan sisa ASD-nya. Apa pertimbangan untuk hal tersebut dokter? Monggo untuk Dokter Heni waktu dan ini dipersilakan dokter. Ya, terima kasih Dokter Anastasia. Ini menjawab, nah ini Dokter Yanti paling ya, Dokter Yanti ya. Mungkin ya. Nah, Dokter Yanti dari RS ISKA. Nah, ini pertanyaannya seorang intervensionis ini kelihatannya. Bukan pertanyaan dokter biasa, karena dia tahu menyisakan residual. Ya, terkadang beberapa kasus meninggalkan sisa ASD. Pertanyaannya jeli sekali, apa pertimbangan untuk hal tersebut? Jadi memang kalau bisa kita tutup komplit, kita tutup komplit. Kadang-kadang kita bisa saja karena misal kita ambil contoh ya tidak sengaja oleh karena ternyata kita ambil contoh ASD-nya multiple. Nah multiple berarti nggak bisa kalau terlalu jauh jaraknya kita akhirnya ASD-nya tersisa. Kalau dia dekat bisa memakai satu alat, tapi kalau dia jaraknya jauh tentunya bisa juga kita akhirnya menggunakan dua alat. Nah untuk itu yang tahu kalau pada prinsipnya setiap melakukan tindakan untuk penutupan alat kita berusaha untuk tidak ada residual. Karena residual tadi itu mempermudah membuat terjadinya berbagai macam. Bisa menjadi emboli kalau dia residualnya dari tepi, tetapi yang dimaksud ini mungkin bisa juga untuk sengaja membuat lubang di alat tersebut sehingga terjadilah residual. Nah, kesengajaan seperti ini bisa kita lakukan untuk mensikapi pada pasien-pasien yang dengan tekanan parunya tinggi. Jadi tekanan paru tinggi yang severe, kalau kita tutup komplit lubang antara, kita ambil contoh misalnya ASD, kita tutup ASD dengan pH yang sangat severe, kita tutup komplit. Nah, nanti kalau parunya tidak siap untuk menerima darah dari RV, RA, RV yang awalnya dari RA itu kalau misalnya dia kan masuk ke RV, nah RV-nya mau masuk ke PA nggak kuat,
karena terjadi tekanan paru yang tinggi. Lah, terus darahnya kemana? Akhirnya keluar di RV menyebabkan gagal jantung right ventricle. Nah, kalau terjadi seperti ini, tentunya kalau ada lubang kita sisakan, kita buat, bahkan bukan kita sisakan, kita buat melalui si alat tersebut, itu bisa berguna untuk membuat right to left sementara. Right to left ini bisa memang akan memperburuk saturasi karena ada right to left, tapi paling tidak menyelamatkan RV failure yang bisa life threatening, mengancam nyawa pasien tersebut. Jadi kalau pada kasus-kasus PH kita memang mempertimbangkan untuk membuat suatu lubang pada ASD. Kenapa bisa dibuat lubang pada ASD? Karena memang pada ASD tersebut perbedaan pressure antara RA dengan LA itu sedikit, jadi bisa saja kita buat suatu lubang. Karena biasanya kalau lubangnya pada tekanan yang lebih tinggi bisa terjadi hemolisis karena pada lubang tersebut terjadi turbulensi darah atau gesekan darah. Nah, pada kasus ASD begitu. Kalau pada kasus PDA bagaimana? Pada kasus PSD bagaimana? Kita buat lubang nggak? Ya nggak bisa karena PSD kan biasanya lubangnya nggak terlalu device-nya juga nggak terlalu besar, dan tadi pertimbangan dari suatu hemolisis ya kita jadikan lubang pada PSD. Kemudian kalau pada PDA, demikian juga pada PDA. Nah, bagaimana kalau pH-nya berat? Seperti beberapa waktu yang lalu atau satu kasus kita lakukan bukan percobaan ya, dengan abu-abu. Kalau dibilang abu-abu, udah abu-abu gelap ya. Abu-abu itu ada yang gelap, ada yang muda. Jadi ini sudah abu-abu gelap mengarah kepada Alzheimer, di mana pasien tersebut masih usia sangat muda, harapan hidupnya, terus sekolahnya sekolah medis kebetulan, jadi sangat berharap lubangnya ditutup karena sudah hampir saja Alzheimer. Jadi karena muda dan khawatir Alzheimer, kita lakukan penutupan PDA klosur dengan membuat lubang baru pada ASD-nya. Bagaimana cara kita membuat lubang baru pada ASD-nya? Bukan ASD ya, karena kita buat baru ya, antara septal defect. Jadi kita buat lubang artifisial dengan cara membuat lubang pada PFO. Jadi kalau bisa ada PFO-nya, bahkan kalau tidak ada PFO-nya kita lubangi dengan sengaja tuh si IAS-nya. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada tidak kuatnya RV mengalirkan darah, semua lubang udah ketutup, bisa escape melalui lubang yang kita buat tadi. Jadi sangat aman membuat lubang setingkat atrial, jadi antara RA dengan LA pada kasus-kasus yang hipertensi paru berat. Nah, ini ya pertanyaannya sudah terjawab? Oke, dokter, sampun terjawab, dokter Heni. Jadi untuk dokter Yanti, pada prinsipnya untuk tidak ada tindakan ini memang pada prinsipnya tidak mengharapkan tidak ada residual, tapi memang pada kondisi tertentu maka kesengajaan untuk adanya dibuat lubang itu tergantung dari apa namanya kondisi dari kasusnya. Jadi pada kasus-kasus tertentu memang sengaja dibuat lubang baru. Mungkin itu untuk dokter Yanti, semoga bisa diterima untuk jawaban dari dokter Henning. Mungkin ini masih bisa kita lanjut ke pertanyaan berikut, dokter. Ini untuk pertanyaan dari dokter Yakob, untuk dokter Valerina. Nah, ini izin bertanya, dokter, pada neonatus usia kurang dari 1 minggu dengan keluhan sesak napas dengan tidak diketahui riwayat antenatal sebelumnya, bagaimana cara praktisnya kita membedakan sesak karena cyanotic heart disease atau transient tachypnea of the newborn akibat parunya? Terima kasih, dokter. Monggo, dokter Valerina. Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Tadi di depan kita sudah sampaikan bahwa kalau pasien dengan kondisi life threatening neonatus itu apa saja yang kita harus curigai bisa terjadi. Jadi kalau neonatus bayi baru lahir tentunya ya PJB kritis ya. PJB kritis tadi sudah disebutkan apa. Sayangnya hanya sesak nafas tapi tanpa saturasi ya. Saturasinya berapa tidak diketahui. Jadi kalau misalnya pasien tersebut sudah KRS, sudah di rumah baru berapa hari gitu ya,
kemudian terjadi sesak nafas, ada yang namanya hiperoksiates. Hiperoksiates itu kita memberikan oksigen dengan tekanan tinggi, kemudian selama 10 menit ya, pakai NRBM 10 liter per menit selama 10 menit dengan ekspektasinya saturasinya membaik, si bayi ini membaik. Kemudian kalau misalnya saturasinya naik, sesaknya berkurang dengan pemberian oksigen, kemungkinan besar adalah penyebabnya bukan kardiak. Akan tetapi kalau dengan pemberian oksigen kondisinya tidak membaik, berarti kemungkinan besar penyebabnya adalah kardiak. Karena kalau kardiak itu merupakan suatu kondisi yang emergensi. Tadi sudah disebutkan perlu diberikan tindakan lanjut, bahkan perlu tindakan intervensi non bedah maupun bedah. Kalau misalnya tindakan intervensi yang lanjutan, intervensi non bedah atau bedah, misalnya kalau non bedah tadi sudah disebutkan Dr. Heni, kita membuat lubang karena dibutuhkan percampuran darah setingkat atrium atau kita butuh PDA-nya tetap terbuka, berarti kita harus segera merujuk. Tapi yang disebutkan oleh Dr. Yakob tadi adalah TTN ya, transient tachypno of newborn. Jadi itu sering ya dialami oleh bayi-bayi baru lahir ya, tiba-tiba dia tachypno aja. Terus kemudian delay. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya sesak nafas yang disertai distres. Tapi itu bukan termasuk bagian dari PJB kritis, bukan termasuk PJB emergensi pada penyakit jantung bawaan. Seperti itu ya dok, ya TTN itu banyak itu sekarang. Kadang-kadang saya pernah juga dapat konsultasi dari teman sejawat, bahkan sama-sama dokter spesialisnya, karena dia merasa bahwa bayinya biru, jadi tiba-tiba biru, ya itu cukup mengerikan ya. Transient tachypno of newborn itu cukup serius, ya. Yang berat bahkan bisa terjadi respiratory distress. Jadi itu kalau misalnya dilakukan pemberian oksigen masih juga meragukan, mungkin perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti ekokardiografi atau yang sederhana dulu, adakah dari fototoraks ada kelainan paru atau bukan ya. Jadi itu disebabkan oleh pertukaran gas di paru yang tidak efektif TTN itu. Akhirnya kembali ke cerita yang tadi bahwa awareness kita sebagai orang tua atau keluarga terdekat bahwa mau keluhannya biru, mau keluhannya tachypno, kalau itu memang menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan, kita tahu ya sudah saatnya kita untuk melakukan screening. Jadi tidak hanya untuk penyakit jantung bawaan saja, tapi juga untuk kelainan paru, tidak hanya TTN ya, juga ada PPHN ya, istilahnya persistent pulmonary hypertension in newborn. Itu juga salah satu penyebab dia desaturasi atau sesak nafas pada bayi-bayi usia kurang dari 1 bulan sampai 1 bulan. Mungkin di eko hanya ketemu PFO, kemudian ketemu tricuspid regurgitasi, RV dilatasi, ya tanda-tanda PH ya, tapi terjadi pada newborn dan tidak ada kelainan PJB yang signifikan untuk menyebabkan PH dalam waktu secepat itu, dalam waktu newborn itu. Begitu Dokter Anastasia dan Dokter Yakob. Baik, Dokter Val, terima kasih dokter. Berarti memang ada suatu teknik khusus untuk mengetes apakah memang dengan pemberian oksigen membaik saturasinya atau tidak. Seperti yang Dokter Val katakan, apabila tidak membaik, kemungkinan penyebabnya berarti dari kardiak, di mana setelah itu kita perlu untuk pemeriksaan lanjutan seperti eko dan sebagainya untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyakit dari pasien tersebut. Jadi pentingnya screening untuk mendeteksi dari awal gitu, dokter. Oke, baik, kita lanjut kepada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan yang terakhir, ditujukan untuk Dokter Heni. Ini sepertinya dari alumni kita, dari Dokter Tony Adrianto,
SPCP dokter dari RSAL Midianto Tanjung Pinang. Nah, ini izin bertanya kepada guru kami, Dokter Heni, bagaimana pengalaman dokter tentang usia harapan hidup pasien dan kualitas hidup pada pasien yang telah dilakukan tindakan pediatric intervention tersebut, agar kami yang di daerah dapat memberikan KIE yang baik pada keluarga pasien. Terima kasih dokter. Monggo Dokter Heni untuk. Ya, terima kasih. Meskipun jarak kita berjauhan, kita bisa bertatapan lewat Zoom ya. Dokter Tony ya. Jadi mengenai harapan hidup, tentunya kan kita berharap nih semua kasus PJP itu sebenarnya kalau kita bisa melakukan tindakan definitif, itu pasti harapan hidupnya mestinya sama seperti kita. Apalagi itu misalnya pada kasus-kasus yang non cyanotic ya, asianotic. Dan kalau kita bisa komplit definitif, ya akan sama seperti kita, berarti harapan hidupnya kan pasti seperti kita. Nah, tentunya dalam tindakan tersebut, kalau kita memakai suatu device, kita cukup untuk evaluasi dari berkala mengenai kondisi alat tersebut, apakah ada komplikasi atau ikutan misalnya terjadi erosi pada jaringan sekitar, kemudian bagaimana sisa-sisa residual yang ditinggalkan, misalnya kita tidak komplit menangani regurgitasi dari katupnya, kita bisa evaluasi. Tapi karena misalnya kita regurgitasi katup misalnya itu ringan, kemudian kita sudah lakukan penutupan. Nah, tentunya kita berharap bahwa regurgitasi itu akan membaik dengan seiring dengan waktu karena kita sudah melakukan tindakan definitif. Jadi pada keluarga kita harus KIE, sebaiknya kita segera melakukan tindakan pada pasien tersebut agar sama harapan hidupnya seperti kita, tidak sama. Bahkan itu sampai kadang saya mengatakan sama pasien, udah nggak usah ketemu saya lagi, nggak apa-apa gitu ya. Berbeda dengan koroner yang memakan biaya hidup ya, biaya pengobatan yang terus menerus bahkan tidak pernah bisa lepas. Kalau PJP kan enaknya bisa lepas dari obat-obatan, terus bisa seperti ada populasi umum, mirip seperti populasi umum lainnya. Berbeda, kecuali kalau misalnya pasien tersebut tidak bisa kita lakukan tindakan definitif, bersifat variatif saja, tentunya angka harapan hidupnya, kualitas hidupnya bisa masih terganggu. Dan sekedar sharing ya, ada kemarin itu ada pasien pasca operasi TOF ya, dia biru sebenarnya. Nah, kalau yang biru itu kadang-kadang kan misalnya TOF itu di reseksi PS-nya, nanti ada residual PS, kemudian ada PR-nya karena dia ada reseksi. Reseksinya kalau terlalu sedikit nanti PS-nya ada, kalau terlalu besar nanti perlu melalui regurgitasi dari si katup. Nah, tentunya ini yang membawa dampak. Entah kenapa, secara insiden atau masih kita amati dulu ya, apakah memang ada hubungan sama SKTOF yang hipoksia dulunya atau bagaimana? Ternyata pasien itu ketika kita izinkan untuk hamil, setelah evaluasi lengkap, RV-nya bagus, cukup baik untuk hamil, mestinya fungsi ventrikel kanannya baik, ternyata pada saat hamil, pada menjelang trimester 3, EF-nya turun jadi 20-an. Nah, turun dari 20% ke 30% itu. Kita nggak tahu apakah itu termasuk yang PPCM atau ada hubungan sama kelainan jantung bawaannya. Jadi begitu kalau penyakit jantung bawaan yang biru memang membutuhkan monitoring yang lebih banyak, berbeda dengan yang asianotik. Apalagi yang asianotik tidak terjadi pH. Nah, untuk yang asianotik yang sudah terlanjur pH-nya sifir, ini beberapa pengalaman itu ternyata tidak bisa juga benar-benar sempurna ya. Kita harus berikan anti pH, kita harus lihat failer, apalagi kalau sudah usianya sudah tua-tua, kan macam-macam bisa terjadi aterosklerotik, dia seperti orang umum lainnya, bisa terjadi aterosklerotik, bisa terjadi gangguan irama, bisa terjadi coroner disease, ya itu membutuhkan evaluasi. Dan
pH-nya tidak mudah karena pH-nya pada ASD yang usia tua itu sudah low gradient yang bertahan berpuluh tahun yang membuat pH-nya parunya juga rusaknya tidak mudah mengembalikannya. Jadi memang kadang-kadang itu membutuhkan evaluasi dan penanganan yang lebih. Tapi secara informasi kita bisa mengatakan sekali dilakukan definitif pada tindakan PJB, harapan diberikan sama seperti orang lainnya. Ya, terima kasih. Baik dokter, terima kasih dokter Heni untuk jawabannya. Jadi apa namanya untuk PJB tindakan definitif sebenarnya apabila sudah dilakukan tindakan definitif, angka harapan hidupnya sama seperti kita gitu dokter. Jadi KIE yang bisa disampaikan kepada keluarga memang segera melakukan tindakan intervensi supaya bisa mencapai angka harapan hidup yang sama seperti kita dan memperbaiki kualitas hidup dari pasiennya. Oke, mungkin begitu. Untuk sesi diskusi kita akhiri karena mengingat juga waktu yang sudah eh, selesai untuk sesi ini. Namun sebelum menutup acara, mungkin dokter kita masuk dalam sesi foto bersama dulu, nggih, dokter. Untuk para peserta mungkin bisa open cam-nya agar bisa kita ambil foto bersama. Oke. Baik, kita ambil eh, foto yang pertama dulu, dokter. Mari saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, untuk yang foto kedua. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Untuk yang terakhir, dokter, yang ketiga. Oke. Baik, saya hitung 3, 2, 1. Oke. Nah, tidak terasa sudah sejam lebih saya memandu acara webinar ini. Luar biasa untuk antusias para peserta, juga pemaparan dan insight yang sangat baik dari para pakar, Dokter Heni dan Dokter Valerina. Izinkan saya untuk menutup. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Sasmoyo Widito, spesialis jantung pembuluh darah konsultan selaku Ketua ID Malang, dan juga para peserta yang sudah setia hingga akhir acara. Semoga acara kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup layar ini. Saya kembalikan kepada MC untuk dilanjutkan. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih kepada Dr. Heni, Dr. Valerina, dan Dr. Anastasia atas materi dan diskusi yang benar-benar bermanfaat. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menghadiri acara ini dari awal hingga akhir. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Dr. Serafina, mohon izin undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di acara webinar Sinau seri selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.